wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tablet kunyah antasida. Baik, sebelumnya, di situasi saat ini dengan adanya wabah COVID-19 memang sangat mengkhawatirkan. Jadi diharapkan kita tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan yang paling utama ialah stay at home. Baik, untuk selanjutnya ada pun nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Della Livia, yang kedua Dini Ika Wulandari, yang ketiga Ivari Imalia, yang keempat dengan saya sendiri Laili Faizatun Nikmah, yang kelima Evodius Agustinus 10, dan yang terakhir Sylvia Triaginiar. Baik, jadi kelompok kami memformulasikan atau merancang komposisi tablet kunyah antasida dengan bahan aktif aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida dengan bahan tambahan pengisi, pengikat, pelicin, dan adjuvan, di mana adjuvan ini terdiri dari perasa dan pewarna. Baik, untuk selanjutnya mengenai formulasi akan dijelaskan oleh teman kami Sylvia Triaginiar. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang formulasi yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yaitu formulasi yang kami buat adalah tablet antasida yang kami rancang sebagai tablet kunyah berbobot 500 mg yang disesuaikan dengan fasilitas kampus yang hanya bisa mencetak tablet berbobot 500 mg. Adapun rancangan formula yang kami buat bisa dilihat di slide. Kami memilih aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida sebagai zat aktif yang berfungsi sebagai obat MAH yang bekerja dengan cara menetralkan asam lambung. Masing-masing kami menggunakannya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida 200 mg. Selanjutnya ada CMCNA 5%, yaitu sebagai bahan pengikat. Pada literatur yang kami dapat bahwa CMCNA berfungsi sebagai bahan pengikat pada konsentrasi 2-10%. Selanjutnya ada sukrosa 2% sebagai bahan pemanis dan pengikat yang memperbaiki sifat kekerasan tablet. Juga ada magnesium stearat 2% dan tak 1%. Keduanya ini sebagai lubrikan. Masing-masing kalau digabungkan itu memiliki saling melengkapi pada konsentrasi 0,25% sampai 2%. Magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan, sedangkan tak 1-5%. Untuk menciptakan tablet yang menarik, kita juga menambahkan pewarna merah dan perisa strawberry secukupnya. Dan yang terakhir, kita menggunakan laktosa sebagai pengisi karena laktosa stabil baik dalam gabungan dengan zat aktif. Baik, untuk selanjutnya perhitungan bahan akan dijelaskan oleh Ivari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bahan. Bisa dilihat di slide di samping saya. Nomor 1, aluminium hidroksida, di mana satu tabletnya mengandung 200 mg. 500 tabletnya sama dengan 200 mg dikali 500 tablet menjadi 100.000 mg. Dijadikan gram menjadi 100. Nomor 2, magnesium hidroksida, di mana perhitungannya sama dengan aluminium hidroksida. Nomor 3, CMCNA, di mana satu tabletnya mengandung 5%. 5 per 100 dikali 500 mg menjadi 25 mg. 500 tabletnya 25 mg dikali 500 tablet menjadi 12.500 mg. Dijadikan gram menjadi 12,5 gram. Nomor 4, sukrosa, di mana satu tabletnya mengandung 2%. 2 per 100 dikali 500 mg menjadi 10 mg. 500 tabletnya sama dengan 10 mg dikali 500 tablet menjadi 5.000 mg, dijadikan gram menjadi 5.
Nomor 5, magnesium stearat, di mana magnesium stearat perhitungannya sama dengan sukrosa. Nomor 6, talkum, di mana satu tabletnya mengandung 1%. 1/100 dikali 500 mg menjadi 5 mg. 5 mg dikali 500 tablet menjadi 2500 mg. 500 tabletnya sama dengan 2500 mg sama dengan 2,5 gram. 7. Perasa stroberi secukupnya. 8. Pewarna merah secukupnya. Yang terakhir, laktosa, di mana satu tabletnya 500 mg dikurangi 200 mg ditambah 200 mg ditambah 25 mg ditambah 10 mg ditambah 10 mg ditambah 5 mg menjadi 50 mg. Dan 500 tabletnya 50 mg dikali 500 tablet menjadi 25.000 mg dijadikan gram 2,5. Selanjutnya, pemilahan bahan akan dijelaskan oleh Dini Ika Wulandari. Baik, di sini saya Dini Ika Wulandari akan mempresentasikan alasan pemilihan bahan. Sebelumnya sudah disinggung bahwa kelompok kami mempresentasikan tablet antasida. Jadi, tablet antasida memiliki 6 bahan, yaitu aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, CnCnA, sukrosa, magnesium stearat, dan talkum. Yang pertama, aluminium hidroksida merupakan bahan yang dapat menetralkan asam lambung berlebih dengan efek samping sembelit. Aluminium hidroksida juga digunakan penggunaan yang disebabkan oleh peningkatan asam lambung seperti mules, sakit perut, mah, atau gangguan pencernaan yang terkait asam lambung lainnya. Yang kedua, magnesium hidroksida dapat menetralkan asam lambung berlebih dengan efek samping diare. Kelebihan magnesium hidroksida adalah bereaksi dengan asam lambung menghasilkan magnesium klorida dan air. Selain menetralkan asam lambung, antasida juga meningkatkan ketahanan mukosa lambung dengan memicu produksi prostaglandin pada mukosa lambung. Tetapi ketika jumlahnya berlebih akan menjadi obat pencahar yang menyebabkan diare. Hidroksida dikombinasikan untuk mengurangi efek yang ditimbulkan dari masing-masing bahan agar menghasilkan efek yang diharapkan. Kemudian CnCnA, sukrosa, magnesium stearat, dan talkum. Untuk CnCnA sebagai bahan pengikat dikarenakan bahan ini memiliki daya rekat yang kuat, bersifat non-toksik dan non-iritan, mudah diperoleh serta relatif murah. Kemudian kelebihannya yaitu memiliki sifat fungsional, pengental, stabilisator, pembentuk gel, dan dalam beberapa kasus sebagai pengemulsi. Mengapa kelompok kami menggunakan CnCnA? Mengapa tidak menggunakan bahan lain seperti gom Arab? Jadi, CnCnA dapat digunakan dengan suhu panas maupun dingin, sedangkan gom Arab tahan terhadap panas. Namun, apabila panas tidak dikontrol, akan mengakibatkan terdegradasi secara perlahan-lahan dan kekurangan efisiensi emulsifikasi dan viskositas. Kemudian sukrosa. Sukrosa sebagai bahan pemanis dan digunakan sebagai pengikat untuk memperbaiki kekerasan tablet. Kelebihan sukrosa yaitu mudah larut dalam air. Terakhir, magnesium stearat dan talkum. Talkum memiliki sifat pelicin dan anti lekat, tetapi sifat pelumasnya kurang bagus sehingga ditambahkan magnesium stearat yang mempunyai sifat pelumas yang bagus. Keduanya digabungkan akan saling melengkapi sebagai bahan lubrikan. Lubrikan yang baik harus mempunyai sifat pelumas, pelicin, dan anti lekat. Salah satunya bahan yang mempunyai sifat pelicin dan anti lekat yaitu talkum. Bahan ini mudah dan murah didapatkan, tetapi sifat pelumas dan talkum kurang bagus untuk ditambahkan bahan yang bersifat pelumas yang baik, sehingga bila keduanya digabungkan akan saling melengkapi. Bahan yang dimaksud adalah gas stearat dan yang sering digunakan adalah magnesium stearat. Tetapi magnesium stearat mempunyai sifat hidrofob sehingga akan
berakibat perlepasan bahan-bahan berkhasiat. Sekian penjelasan saya mengenai alasan pemilihan bahan. Kemudian akan dijelaskan oleh Evo mengenai alat dan bahan dari pembuatan tablet antasida. Terima kasih. Saya Evo Deus akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk pembuatan tablet antasida. Adapun alat dan bahan diantaranya adalah untuk alatnya mortir dan stemper, timbangan dan alat timbangan, batang pengaduk, sendok tanduk, beker gelas, dan gelas ukur. Untuk bahannya adapun yang pertama aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, CMCNA, sukrosa, MG stearat, talc, perasa stroberi, warna merah, dan laktosa. Sekian penjelasan dari saya. Dilihat di slide sebelah saya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan dan timbang semua bahan. Setelah itu, buat mucilago dari CMCNA yang ditambahkan aquades sampai menjadi larutannya kental, dan kemudian ditambahkan pewarna secukupnya. Kemudian ambil aluminium hidroksida 100 gram dan magnesium hidroksida 100 gram, kemudian laktosa 25 gram dan sukrosa 5 gram. Masukkan ke dalam mortir, garut sampai halus dan homogen. Kemudian serbuk, tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam mucilago sampai halus, kemudian menjadi massa lembab. Selanjutnya massa lembab diayak-diayakkan nomor 12. Kenapa menggunakan ayakan nomor 12? Karena massa lembab ukurannya masih terlalu besar, jadi disarankan menggunakan ayakan nomor 12. Setelah diayak, kemudian di oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Kenapa menggunakan suhu 40 derajat Celcius? Agar menghindari terjadinya kehilangan air yang terlalu cepat. Kemudian granul diayak-diayakkan nomor 20. Setelah itu granul ditimbang dan melakukan evaluasi granul. Selanjutnya granul ditambah dengan talkum 5 gram, kemudian ditambah dengan magnesium stearat 2,5 gram, kemudian dicetak di cetakan mesin tablet. Dan yang terakhir, evaluasi tablet. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Leli Faiza Putikna. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai formulasi tablet kunyah antasida. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umurnya panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang